Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikrido. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Resmi timnas Indonesia punya Peter Crouch buat main di Piala AFF. Michael Becker baru aja diambil sumpahnya untuk jadi WNI. Nih bayangin aja timnas Indonesia di Piala AFF bakal punya striker bertinggi 194 cm. Ini mah gak usah loncat, tinggal goyangin pala aja. Selamat untuk Michael Becker dan pesen gua main terus di luar negeri. Follow akun gua buat info bola. Ya jangan kembali dulu lah ke Liga 1 gitu kan. Masih terlalu muda kalau untuk kembali ke Liga 1 gitu. Umurnya mungkin baru 20 tahun atau 19 tahun pemain ini. Ya tapi selamat sekali lagi timnas Indonesia akhirnya punya dua pemain baru, si Michael Becker dan juga si Luke Fikri yang kemarin sudah disumpah dan sah jadi WNI. Itu kemarin sumpahnya itu di Australia teman-teman. Dan semoga pemain yang baru ini itu bisa join dengan timnas Indonesia di Piala AFF, karena satu pemain itu sudah bisa join, si Michael Becker itu dilepas sama klubnya lah ya teman-teman ya. Walaupun dia main itu di skalanya itu mungkin ya akademi lah. Nah kalau Michael Becker ini kan dia profesional di klub profesional kan, dan kabarnya tidak dilepas sama klubnya, agak disayangkan itu. Tapi semoga kedepannya ini itu bisa dilepas lah teman-teman. Kan kita bisa lihat dua pemain baru kita ini bisa join. Dan kalau kita lihat memang secara postur tubuh, tinggi badan, itu Michael Becker tingginya itu kurang mungkin sekian senti, itu dapat 2 meter lah. Dan pemain-pemain yang punya tinggi badan yang cukup tinggi itu membantu sekali untuk timnas Indonesia. Di saat kita membutuhkan pemain yang bisa mengantisipasi bola-bola udara, ada pemain-pemain seperti Luke Fikri, ada JICS, Elkan Bagot, ada Michael Becker. Jadi kita tidak perlu takut lagi ketika ketemu lawan yang mainnya spam crossing. Kalau dulu kan takut, kalau sekarang ya tidak takut lagi bro, karena kita punya pemain tinggi, kuat lagi itu. Mau takut apa gitu? Tidak takut bro. Kompak tolak rencana FIFA di Piala Dunia 2030. Tiga konfederasi besar sepak bola yakni UEFA, AFC, dan CONCACAF kompak tak setuju Piala Dunia 2030 diikuti oleh 64 negara. Wacana ekstrim ini awalnya diusulkan secara spontan oleh Asosiasi Sepak Bola Uruguay, Ignacio Alonso, bersama Konfederasi Amerika Selatan, CONMEBOL. Lalu didorong penuh oleh Presiden FIFA Gianni Infantino untuk diterapkan pada Piala Dunia 2030. Namun UEFA, AFC, dan CONCACAF menolak keras karena format 64 tim dinilai akan merusak kualitas kompetisi, memeras fisik pemain, serta membuat babak kualifikasi regional kehilangan kesakralannya. Padahal tanpa penambahan tim pun Piala Dunia 2030 sudah mencetak sejarah luar biasa, karena akan digelar di 3 benua dan 6 negara berbeda, mulai dari laga pembuka di Uruguay, Argentina, dan Paraguay, hingga sisa turnamen di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Jadi apabila rencana 64 peserta ini diwujudkan di Piala Dunia selanjutnya, sudah dapat dipastikan akan memunculkan pro kontra antar konfederasi sepak bola. Sebenarnya begini, bisa sih, bukan tidak bisa kalau tambah peserta Piala Dunianya begitu. Itu artinya membuat timnas Indonesia punya kans lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia begitu. Ya baru-baru saja kita hampir lolos, cuma sayang tidak lolos teman-teman. Nah, kalau ditambah lagi pesertanya jadi 64 tim, saya pikir itu salah satu keuntungan buat negara-negara yang belum pernah merasakan bermain di Piala Dunia, seperti contohnya kita lah, Indonesia gitu kan. Nah kalau ditambah pesertanya menurut saya bagus, cuma kan pastinya ada pro dan kontra, ada yang menerima dan ada yang menolak. Nah salah satu yang menolak itu adalah AFC, si mafia sepak bola Asia. Ya kenapa kita tidak bilang mafia ya, karena memang mereka, kita tahu lah selama ini mereka punya kejanggalan-kejanggalan ya. Netizen Indonesia sudah pada tahu lah. Nah sekarang mereka juga rupanya menolak gitu ya, wajar karena mereka mau negara-negara Arab lah yang lolos gitu kan. Sedangkan negara-negara seperti kita, Thailand, Singapura dan negara-negara lain itu AFC tidak mau gitu, karena secara rank FIFA kita itu di bawah 100, ada di 118. Nah semoga kedepannya kita punya rank FIFA itu bisa naik masuk 100 besar. Jadi ya kita bisa main di Piala Dunia dan tidak ada lah cibiran-cibiran dari negara tetangga soal ya rank FIFA-nya di bawah tapi main di Piala Dunia. Tapi kalau untuk kualitas saya pikir ya tidak juga. Toh kemarin Qatar yang katanya juara Asia, iya kan, itu dibantai 6-0 sama Kanada. Iya kan, 6-0 loh itu dibantai sama Kanada. Tidak pernah menang malah itu si
Arab Saudi, si Qatar itu jadi bahan bulan-bulanan mereka kemarin di Piala Dunia itu. Jadi sebenarnya kalau untuk kualitas saya pikir ya tidak melulu soal rank FIFA-nya gitu kan. Ya walaupun rank FIFA-nya rendah tapi bisa saja di Piala Dunia dia main bagus. Belum tentu rank FIFA-nya tinggi, kemudian dia juara di salah satu konfederasi, mainnya bagus. Ya sebagai contohnya itu Qatar kemarin, mainnya dibantai 6-0 itu. Keputusan mengejutkan datang dari salah satu bek muda timnas Indonesia. Oke. Saat banyak pemain memilih bertahan di Eropa, tim Gepens justru mengambil langkah berbeda. Yap. Bek berusia 21 tahun itu resmi meninggalkan FC Emmen dan memilih bergabung dengan Bali United. Keputusan mengejutkan Ya betul, keputusan yang mengejutkan dan bikin kita semua terkejut, khususnya pecinta sepak bola timnas Indonesia karena dia pemain timnas teman-teman. Nah itu kabarnya si FC Emmen itu sudah menyodorkan kontrak baru dan berupaya untuk tidak melepas atau dengan kata lain menahan tim Gepens untuk tidak keluar dari FC Emmen. Tapi si tim Gepens itu dia rupanya punya ya mungkin ketertarikan sendiri dengan Liga 1 dan mau mencoba pengalaman baru, makanya dia berani gabung dengan Bali United ya. Kita semua bertanya nih, apa sih alasannya gitu kan? Apakah karena gaji yang besar atau ada unsur yang lain gitu kan? Cuma kembali lagi kepada keputusan pemain. Mungkin dilihat sesuatu yang lebih besar ada di Bali United ketimbang bermain di Eropa gitu. Tapi kalau kita lihat dia di FCMN juga kan, dia salah satu pemain yang sebenarnya itu pemain yang ya menit bermainnya reguler. Cuma sayang, kenapa sih memilih Liga 1? Tapi ya kembali lagi itu pilihannya tim Gepens dan sebagai supporter yang mendukung timnas Indonesia ya kita dukung saja lah. Pemain-pemain timnas punya keputusan mau gabung klub mana, ya terserah mereka. Masih ingat dengan pemain keturunan Batak yang pernah terang-terangan ingin membela timnas Indonesia? Oke. Setelah sempat menghilang dari sorotan, kini ia datang membawa kabar yang sangat menggembirakan. Apa itu? Karirnya terus menanjak hingga resmi bergabung dengan klub kasta tertinggi Eropa dan bahkan sudah merasakan atmosfer kompetisi antar klub UEFA. Masih ingat dengan Siapa dia ini namanya ini? Aduh. Ada yang tahu kah namanya? Boleh tulis di kolom komentar ini. Ini agak asing ini teman-teman ya. Cuma begini teman-teman, kalau kita lihat di Eropa itu banyak sekali pemain-pemain keturunan kita. Ada yang grade A, grade B, grade C, banyak grade-nya lah. Tapi ya mereka juga mau main untuk timnas Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya kembali lagi ke pertanyaan klasik, apakah dibutuhkan oleh John Hartman atau tidak? Begitu. Karena kalau kita lihat juga pemain-pemain yang dinaturalisasi ini, dua pemain yang baru dinaturalisasi itu atas permintaannya John Hartman. Artinya John Hartman ada lihat sesuatu yang mungkin ya tidak dimiliki oleh pemain-pemain timnas lainnya lah. Makanya Mitchell Baker, Luke Fikri itu dinaturalisasi. Nah kalau pemain-pemain Eropa lainnya yang punya darah Indonesia mau dinaturalisasi, ya mereka harus bisa membuktikan dan meyakinkan John Hartman bahwa mereka layak main di timnas Indonesia. Karena sekarang timnas Indonesia ini jadi rebutan loh. Ya pemain-pemain keturunan banyak yang mau main di timnas. Cuma masih banyak juga yang tidak diproses, belum diproses naturalisasinya. FIFA mau nambah peserta Piala Dunia 2030. FIFA dikabarkan bakal mengkaji usulan agar Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara. Padahal edisi 2026 aja baru pertama kali pakai format 48 peserta. FIFA kasih alasan, menurut mereka biar makin banyak negara punya kesempatan tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia dan perkembangan sepak bola makin merata. Tapi netizen langsung terbelah. Ada yang bilang makin seru karena lebih banyak kejutan, tapi ada juga yang berpendapat kalau hal ini kejadian bisa menghilangkan eksklusivitas Piala Dunia itu sendiri. Tapi tenang, ini masih sebatas wacana dan baru akan dibahas setelah Piala Dunia 2026 selesai. Menurut kalian, apa sih faktor yang menyebabkan FIFA ngebet banget pengen menambah peserta Piala Dunia? Ya, tidak lain tidak bukan ya untuk keuangannya FIFA lah. Ini kan kalau misalkan diikuti 64 negara, otomatis sponsor, kemudian iklan dan lain-lain, brand-brand pasti kan masuk itu. Apalagi dari tiket. Ini 64 negara, bro. Itu tiketnya itu kalau misalkan ya mungkin $1.000 atau $900 lah katakan harga tiket ya mungkin itu FIFA-nya tuh udah kaya, itu presidennya udah kaya itu. Orang-orang FIFA udah kaya. Nah terlepas dari kontroversi itu, memang menurut saya sekali lagi ya ada bagusnya juga supaya negara-negara yang belum pernah merasakan main di Piala Dunia ya bisa ikut main. Soal kualitas dan sakral ya bullshit lah, omong kosong lah. Toh banyak juga mafia-mafia, banyak juga
yang sebenarnya aneh-aneh yang ada di Piala Dunia, tapi kan kenapa tetap dijalankan Piala Dunianya, kan begitu. Ini bukan soal mau sakralnya atau apalah, ini kan yang penting lolos kualifikasi. Kalau dia lolos kualifikasi, otomatis kan dia punya kualitas, iya kan. Kalau tidak punya kualitas, tidak mungkin dong lolos ke Piala Dunia, kan begitu. Jadi sekali lagi sebenarnya ada bagusnya juga, cuma pastinya ada penolakan juga. Bro. Kalau kalian masih menganggap Vietnam cuma mengandalkan Nguyen Xuan Phuc, mungkin kalian harus pikir ulang. Vietnam kini menyiapkan senjata baru lewat kombinasi pemain naturalisasi dan talenta lokal tajam. 5 mesin gol mereka ini siap memperkuat lini serang untuk mempertahankan gelar Piala AFF 2026 dan menjadi ancaman serius bagi timnas Indonesia. Kalau Vietnam ya salah satu tim terkuat lah cuy, terkuat di Asia Tenggara dan menduduki peringkat 100 besar lah, 98 mungkin mereka ini. Ya intinya masuk 100 besar lah. Di Asia Tenggara cuma ada 2 ya teman-teman ya, si Vietnam sama Thailand. Indonesia akan nyusul itu, pastilah. Doakan ya teman-teman ya. Nah, Vietnam itu mereka naturalisasi pemain sekitar ada 3 pemain kalau tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi, untuk Piala AFF. Artinya apa? Mereka serius untuk main di Piala AFF. Ya sama halnya juga dengan Indonesia. Indonesia itu pakai sebagian besar pemain-pemain yang dinaturalisasi kemarin, dan kebanyakan dari mereka adalah pemain-pemain ex pemain di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Jadi secara kualitas Indonesia juga tidak main-main, apalagi ditambah dengan pelatih baru sekelas John Hartman. Nah, Vietnam kenapa dianggap berbahaya? Karena mereka punya pelatih itu bawa Vietnam juara kemarin, dan juga mereka sekarang udah TC di Korea Selatan. Nah, sedangkan Indonesia hanya di lokal saja, itu di Bali. Nah, sedangkan si Vietnam itu sampai di Korea Selatan, bro. Bahkan 3 kali uji coba dengan klub lokal Korea Selatan itu mereka menang terus, teman-teman. Jadi ya itu yang membuat para pengamat, pandit-pandit melihat Vietnam, kayaknya mereka bisa menang. Bisa kasih kalah Indonesia.